dendam seorang janda penjual cireng yang selalu dihina dan diganggu dagangannya. Dan seperti apa ceritanya? Selamat mendengarkan. "Mbak, cireng sosisnya 1 porsi, tapi pedasnya sedang ya mbak," ujar seorang pembeli pada penjual cireng yang bernama Maya. Maya pun menyuruh pembeli untuk duduk dulu sembari menunggu pesanannya siap. Hari itu cuaca sedang hujan, dan dagangan Maya jadi sepi karena pasti para pembeli malas untuk keluar rumah. Tapi ada beberapa yang mampir untuk beli. Mereka itu yang biasanya mau pulang ke rumah usai kerja, karena mereka memakai mantel, sekalian beli cireng mungkin buat makan di rumah. Singkatnya, usai pesanannya siap, Maya ini memasukkan kotak styrofoam cireng itu dengan 3 lapis plastik supaya tidak basah terkena air hujan. Pembeli pun langsung membayar dan kemudian beranjak pergi. Maya pun kembali duduk menunggu pembeli. Dagangannya masih separuh lagi, jadi mungkin dia akan buka sampai menjelang waktu Isya. Singkat cerita, setelah azan maghrib hujan pun reda. Beberapa saat setelahnya, pembeli pun langsung berdatangan. Mereka mungkin pengen yang hangat dan pedas untuk menghilangkan rasa dingin setelah hujan. Maya pun dengan cekatan melayani para pembelinya dan tidak butuh waktu sampai Isya. Sisa cirengnya pun sudah ludes semua. Setelahnya Maya pun bersih-bersih gerobaknya, lalu menutupinya dengan terpal. Lalu pok-pok kosong ditata ke motornya untuk segera dia bawa pulang. Perjalanan menuju ke rumahnya Maya tidak terlalu jauh, cukup 10 menit saja. Maya pun akhirnya sampai di rumah sederhananya. Dia segera membuka kunci pintu dan langsung masuk ke dalam rumah. Maya meletakkan pok-pok kosong di dapur itu. Dia beranjak ke ruang tengah karena poknya akan dicuci besok saja. Dia merebahkan tubuhnya di kursi sofa yang sudah berlubang-lubang karena sudah termakan usia. Maya tinggal seorang diri di rumah itu. Kedua orang tuanya pun sudah meninggal dunia. Bahkan sebelumnya Maya ini sudah menikah, namun dia belum dikaruniai seorang anak pun. Bahkan parahnya, usai 2 tahun pernikahannya, suaminya itu meninggal dunia, dan akhirnya Maya menjanda sampai sekarang dan belum menikah lagi. Awal-awal memang Maya merasa terpukul, karena dia harus kehilangan semua orang yang disayanginya. Namun waktu tak akan mengasihinya jika dia hanya berlarut-larut dalam kesedihan. Akhirnya dia pun mencoba bangkit dan mulai dagangan cirengnya hingga sampai sekarang. Maya ini punya harapan untuk jadi sukses kaya raya dan pengen mengembangkan usaha cirengnya itu agar jadi banyak dan terkenal. Usai rehat sebentar malam itu, Maya segera beranjak mandi dengan menggunakan air hangat. Tubuhnya merasa lelah karena dia lakukan semuanya sendirian. Dan dia jualan sendiri pukul 10 pagi sampai sore, bahkan kadang juga sampai malam hari. Usai selesai mandi, karena mendadak dirinya merasa lapar dan belum ada masakan. Dia keluar rumah sebentar menuju ke warung yang jaraknya lumayan dekat dan hanya perlu jalan kaki saja. Maya di desa itu termasuk seorang pindahan, karena rumah yang ditempatinya sekarang adalah rumah yang dibangun suaminya, yang telah diserahkan pemiliknya kepada Maya usai dirinya berwasiat sebelum meninggal. Jadi Maya belum terlalu akrab dengan semua warga di situ. Ada yang akrab tapi cuma beberapa saja. Setibanya Maya di warung, Maya langsung minta dibungkusin nasi sama si ibu warung. Dia kemudian disapa beberapa tetangganya, dan Maya ini menanggapinya dengan ramah. Mereka sekedar tanya-tanya soal dagangannya Maya, apakah lancar akhir-akhir ini, dan Maya menganggukkan kepalanya. Beberapa menit setelahnya, tiba-tiba datang seorang ibu-ibu yang bernama Eka, dengan perhiasan yang menempel di tangan dan lehernya. Dia melangkah dengan sombongnya menuju ke warung, sambil membawa tas bermereknya untuk pamer ke ibu-ibu yang lain. Kedatangannya Eka ke warung itu langsung membuat semua menoleh ke arahnya. Pasalnya dia datang dan langsung berkata, Jeng, bungkusin ayam opornya yang paha 2. Sekarang ya Jeng, yang lain ntar saja.
Aku lagi buru-buru nih, mau ada acara. Gak pakai lama ya, ucap Eka yang menyerobot antrian. Namun beberapa ibu-ibu langsung menyahutnya dan menegurnya untuk antri terlebih dulu. Namun Eka malah pura-pura budek. Dan saat itu saat gilirannya Maya dilayani, daripada Eka kelamaan di situ dan malah bikin rusuh, akhirnya Maya menyuruh si ibu untuk melayaninya duluan. Maya kemudian berbisik kepada ibu-ibu di sampingnya yang sewot pada Eka. Udah bu, biarin saja. Bisa-bisa kalau kelamaan di sini malah bikin ribut mulu. Akhirnya mereka membiarkan Eka untuk dilayani dulu, dan ibu warung cuma geleng-geleng melihatnya. Sebenarnya dia malas melayani Eka karena sikap congkaknya itu. Namun Eka yang melihat Maya di situ sudah benar-benar didulukan sama Maya. Malah Eka ini menjelekkan Maya kala itu. Ada janda tuh di sini. Kamu itu gak usah sok-sokan belain aku ya. Kan emang harusnya aku yang dilayani dulu. Kalian semua itu nanti terakhir, ucapnya sambil menunjuk ibu-ibu yang lain. Semua pun makin geram melihatnya. Atau jangan-jangan kamu belain aku karena ada maunya ya? Atau mau dibelikan nasi biar gratis? Imbu Eka lagi malah ngecek Maya. Sebenarnya Maya muak mendengar itu, namun dia mencoba untuk tidak terpancing emosi dengan kata-katanya Eka. Dengan cepat ibu warung langsung menyerahkan pesanan Eka agar cepat pergi dari warungnya karena bikin rusuh saja. Ini Mbak Eka, pesanannya sudah siap. Oke, makasih ya bu, ini uangnya. Tunggu bentar Mbak, saya ambilkan kembalinya dulu. Gak usah bu, kembaliannya ambil saja. Namun sebelum pergi, Eka ini berkata lagi pada Maya. Daya semua, selamat mengantri. Dan kamu Maya, masa belum menikah lagi sih? Gak laku ya? Dasar miskin, ucapnya kemudian pergi meninggalkan warung. Sontak semua yang ada di warung dibikin kesel dengan Eka. Dan beberapa ibu-ibu bilang sama Maya untuk jangan dimasukin hati. Sudah Mbak Maya, jangan dimasukin hati. Gak usah diurusin Mbak. Iya bu, dia itu ngakunya saja orang kaya, tapi makan saja masih beli di warung. Iya juga ya bu, gak tahu malu. Maya pun mengangguk mendengar nasihat dari ibu-ibu. Usai pesanannya selesai, Maya pun beranjak langsung pulang ke rumah dan segera makan. Ibu-ibu, saya permisi pulang dulu ya. Mari bu. Iya Mbak Maya, hati-hati. Lalu setelahnya tidur karena dirinya capek habis kerja seharian, ditambah mendengar omongannya Eka yang pedas tadi. Singkat waktu, paginya Maya pun terbangun. Dia memulai aktivitas paginya dengan menyiapkan cireng-cireng dagangannya. Dia membuat cireng sendiri. Dalam sepinya di rumah itu, Maya yang sedang menyiapkan cirengnya itu, dia mendadak kepikiran dengan ucapan Eka tadi malam. Dia masih kesel. Sebenarnya bukan pertama kali ini Eka mengejek Maya. Pernah suatu saat, ketika Eka ini datang ke lapaknya berlaku semena-mena. Dari mulai membayar uang dengan cara dilempar, mengatakan kepada pembeli laki-laki yang kala itu datang sama istrinya untuk berhati-hati dengan Maya. Karena katanya, Maya ini janda dan dituduh nanti katalin suami orang. Dan bahkan, Eka pernah juga pura-pura melepehkan cireng tepat di dekat lapaknya dan berkata, cirengnya kurang enak. Dia lakukan itu untuk membuat Maya malu. Namun untungnya kala itu pembeli lebih pintar dan tidak termakan hasutan Eka. Mereka malah membela Maya. Akhirnya saat itu, Maya yang mulai enak dan muak dengan kelakuannya Eka. Dia berniat akan membalas dendam agar Eka tak mengusik kehidupannya lagi. Awas saja ya Eka, aku akan balas dendam karena kau sudah membuat aku malu dan selalu merendahkan aku, gumamnya dengan kesal. Saya tidak terima dengan semua ini dan tidak akan tinggal diam. Maya berencana untuk minta bantuan teman lamanya dan minta diantarkan ke seorang dukun. Nanti aku minta bantuan sajalah sama temanku. Karena tak tanggung-tanggung, Maya hendak membuat Eka menderita biar tidak bikin rusuh lagi di kampung itu. Tentunya bukan hanya dirinya saja. Ini demi warga-warga sekitar yang juga resah dengan kelakuan Eka.
yang petakilan dan tidak ingat umur itu. Karena pasalnya, Eka ini sudah hampir kepala 5. Maya akan mendatangi temannya mungkin pekan nanti, dan saat itu, usai menyiapkan cireng-cirengnya, Maya memilih untuk rehat sejenak sebelum berangkat mangkal jualan. Malam itu pun Maya sembari menunggu waktu untuk mangkalnya, dia rebahan sambil nonton TV dulu di ruang tengah dan sembari main HP-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba-tiba saja Maya dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu rumahnya, dan dia pun segera keluar rumah menemuinya. Terdengar suara pintu dibuka. Saat pintunya dibuka, ternyata ada salah satu tetangganya yang datang ke rumah. Ibu, ada apa ya? Ini mbak, saya mau beli cirengnya. Mumpung belum berangkat mangkal mbaknya. Oh iya bu, bentar, saya siapkan dulu ya. Mau beli berapa bu? Saya beli 20.000 ya mbak, tapi nggak usah digoreng. Nanti saya goreng sendiri saja di rumah. Oh iya baik bu, saya ambilkan dulu. Segera Maya pun mengambilkan cireng yang sudah disiapkan untuk ibu tetangga. Beberapa saat kemudian dia pun kembali ke depan. Ini bu cirengnya. Makasih ya mbak. Kok belum berangkat mbak, tumben? Bentar lagi bu, tadi lagi istirahat sebentar. Oh gitu ya. Ya sudah, saya pulang dulu mbak. Iya bu, terima kasih ya. Setelah ibu tetangganya itu pergi dari rumahnya, dia pun segera berangkat ke pangkalannya membawa cireng dan barang-barang untuk dagangannya di lapak. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai juga di lapaknya dan mulai menata beberapa barang dan cireng dagangannya. Sementara di lain sisi, Eka, dia di rumahnya layak-layak, semua pekerjaan rumah diurus oleh ART-nya. Eka ini adalah istri dari seorang pengusaha butik di daerahnya dan terkenal sudah gede butiknya. Dan dengan harta yang dimiliki suaminya itu, Eka sering gunain buat foya-foya dan pamer dengan orang-orang. Bahkan kedua anaknya pun selalu risih melihat sikap orang tuanya yang sombong ke orang-orang. Pernah suatu saat anaknya itu nasihatin Eka, namun malah dimarahin balik. Akhirnya anaknya tak mau ikut campur. Anaknya itu hanya berharap suatu saat ibunya itu bisa berubah. Namun Eka ini masih saja tetap keras kepala dan malah tambah menjadi-jadi. Sombongnya sudah nggak ketulungan. Dia di lapaknya yang sudah tertata rapi, dudukan sambil main HP menunggu pembeli yang datang. Sesekali dia juga melihat orang-orang yang lalu lalang di jalan. Beberapa saat kemudian, akhirnya ada pembeli yang datang dan segera dengan cekatan, Maya pun melayani pembelinya itu. Sore hari pun tiba. Hari itu semua dagangannya langsung habis sore hari, jadi Maya bisa pulang lebih awal tidak sampai malam hari. Dia pun beberes semua barang yang ada di lapaknya dan segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, seperti biasa dia merebakan diri karena capek dan baru saja akan beberes rumah kalau dia sudah tidak capek lagi setelah rehat. Saat sedang rebahan, tiba-tiba saja dia kepikiran untuk mengabari temannya. Aku kabari Risma saja sekarang, siapa tahu nanti dia ada urusan, kan aku ketolak, gumamnya. Segera dia pun menelpon Risma. Sambungan teleponnya kala itu tersambung. Sesaat kemudian akhirnya Risma mengangkat telepon dari Maya. Ada apa Mai? Tumben telepon. Minggu ini kamu ada urusan gak? Sibuk gak? Cecar Maya. Gak ada sih, aku di rumah. Ada apa emangnya? Aku mau minta antarin ke dukun kamu bisa gak? Ke dukun? Mau apa? Udah, mau gak? Nanti aku ceritain. Ya udah, bisa. Nanti anakku biar sama ibuku. Makasih Haris. Nanti minggu aku ke rumah kamu pagi-pagi. Setelahnya mereka pun memutuskan sambungan teleponnya dan segera Maya bangkit untuk beberes rumahnya. Singkat cerita, pekan pun tiba. Maya pagi-pagi langsung bersiap-siap untuk pergi ke rumah temannya, yaitu Risma, yang beda desa dengannya. Usai sarapan, dengan motornya Maya pun menuju ke sana. Setibanya di rumah Risma yang awalnya sudah dikabarin, melihat kedatangannya Maya bergegas dia ke depan.
Risma menitipkan anaknya pada orang tuanya dan izin untuk pergi dulu bersama Maya. "Ayo Mai, berangkat sekarang, sebelum anakku lihat, nanti nangis." "Ya udah, ayo cepat naik." Akhirnya dengan dibonceng Maya, mereka berdua bergegas menuju ke rumah seorang dukun yang diketahui Risma. Perjalanan yang ditempuh lumayan jauh karena beda desa dan mereka hanya berdua. Di jalan mereka pun ngobrol-ngobrol, bahkan Maya juga menceritakan soal Eka kepada Risma. "Kita sebenarnya mau apa Mai ke dukun?" tanya Risma. "Aku mau nyantet Eka Ris. Aku sudah muak sama dia." "Emangnya dia kenapa Mai?" "Dia itu sombong, selalu menghina aku dan merendahkan aku. Pokoknya aku gak terima Riz." Tak terasa di perjalanan mereka ngobrol. Akhirnya mereka pun sampai juga di rumah dukun. Singkatnya, setibanya di rumah dukun itu, Maya segera diajak menyambangi rumahnya. "Ayo Mai, ini rumahnya." Maya memandangi rumahnya yang terlihat usang dan menyeramkan sekali. "Permisi." Terdengar suara pintu dibuka. Usai pintu diketuk, muncullah seorang kakek-kakek dari dalam rumah, yaitu Mbah Dalmo. Dan Mbah Dalmo sudah kenal dengan Risma karena dia dulu pernah nganterin temannya ke situ. "Ada apa Risma?" tanya Mbah Dalmo. "Ini Mbah, teman saya, katanya mau nyantet seseorang." "Mari silahkan duduk sini," ucapnya mempersilahkan duduk. Mbah Dalmo menanyakan maksud kedatangan mereka dan menyuruh mereka duduk di kursi teras dulu. Akhirnya mereka pun duduk di kursi depan teras rumahnya. Risma bantu menjelaskan kalau Maya ini mau minta tolong buat santetin seseorang. "Gimana? Jelaskan." "Jadi katanya dia mau nyantet seseorang Mbah, karena muak dengan sikapnya yang selalu menghinanya dan merendahkan dia." Mbah Dalmo mangguk-mangguk mendengarkan penjelasan dari Risma. "Apa benar seperti itu?" tanya Mbah Dalmo pada Maya. "Iya Mbah, betul." "Itu soal gampang, tapi kau harus membayar jasaku 2 juta. Mbah Dalmo mau-mau saja, tapi dia matok harga maharnya 2 juta untuk jasanya. Dan apakah Maya setuju tentang itu? Maya pun mantap dan setuju, karena dia sudah muak sama kelakuan Eka. Namun sekejam-kejamnya Maya, dia meminta kepada Mbah Dalmo untuk jangan sampai membunuh Eka, cukup dibuat menderita saja. "Iya Mbah, tidak masalah, yang penting semuanya terlaksana." "Oh iya Mbah, tapi saya minta buat dia menderita saja, jangan sampai dia mati," imbuh Maya. Mbah Dalmo pun mengangguk paham, dan setelahnya dia meminta langsung maharnya, dan Maya pun segera memberikannya. "Siap, sebelum melakukan ritualnya, mana dulu maharnya?" "Oh iya Mbah, sebentar," jawab Maya. Setelahnya Maya pun mengambil uang yang ada di dalam tasnya, yang sudah disiapkan dari rumah. "Ini Mbah uangnya," ucap Maya sambil memberikan uang maharnya kepada Mbah Dalmo. Setelahnya mereka pun masuk ke dalam mengikuti Mbah Dalmo dan mulai melakukan ritualnya. Berbekal foto Eka yang didapatkan Maya dari sosmednya, karena Eka ini suka tampil mejeng di FB-nya. Mereka lalu masuk ke dalam ruangan ritual yang di dalamnya itu sudah ada beberapa sesajen serta kemenyan yang dibakar oleh Mbah Dalmo. Saat Maya dan Risma masuk ke dalam ruangan itu, mereka mencium bau kemenyan yang menyeruak ke dalam hidung. Lalu mereka duduk berhadapan dengan Mbah Dalmo, dan saat itu Mbah Dalmo mulai merapalkan mantranya dengan mulut berkomat kamit. Mbah Dalmo kemudian membakar foto itu, dan hembusan angin kencang pun masuk ke dalam ruangan ritual kala itu, membuat suasana menjadi ngeri. Maya dan Risma pun merinding, namun mereka tetap melawan rasa takutnya itu. Beberapa saat kemudian, foto yang dibakar itu kemudian jadi abu, lalu mengikatnya ke dalam sebuah kain mori putih dan dibungkus selayaknya pocong. Setelahnya Mbah Dalmo merapalkan mantra kembali untuk memanggil sosok Ingon yang nantinya akan dikirimkan kepada targetnya. Angin yang masuk ke dalam ruangan itu semakin kencang sekali, dan saat itu terlihat ada asap tebal berwarna putih
yang datang masuk menghampiri Mbah Dalmo. Asap itu berhenti di sampingnya Mbah Dalmo, dan perlahan-lahan berubah wujudnya menjadi sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali. Maya dan Risma ketakutan melihat sosok pocong dengan wajah hitam legam, hancur, penuh darah, dan bahkan baunya busuk sekali. Mereka berdua saling berpegangan tangan dan gemetaran kala melihat sosok pocong itu. Segera saat itu Mbah Dalmo langsung berkomunikasi dengan sosok pocong itu, dan entah apa yang Mbah Dalmo bicarakan, karena mereka tak mengerti dengan bahasanya Mbah Dalmo. Setelah Mbah Dalmo berkomunikasi dengan sosok pocong itu, kemudian dia pun pergi menghilang dari hadapannya mereka, meninggalkan bau yang masih membekas di ruangan. Singkatnya, setelah selesai ritual, Mbah Dalmo memberikan bolu itu pada Maya dan menyuruhnya untuk mengubur di makam seorang kriminal, di mana nanti jin itu akan menyerupai sosok orang itu dan akan meneror Eka nantinya. Bawa bolu ini pulang, dan nanti kau kubur di makam seorang kriminal. Maya pun menerima bolu itu, namun dia masih belum paham maksudnya dari Mbah Dalmo. Mendengar itu, Risma punya referensi dia akan membantu Maya menguburkan bolu itu. Usai selesai, mereka pun pamitan pulang kala itu. Udah, tenang saja Mae, aku tahu kok. Aku akan bantu kamu menguburkan bolu itu. Kamu yakin? Iya, udah tenang aja. Akhirnya mereka pun bangkit untuk pulang izin dengan Mbah Dalmo. Baik Mbah, nanti saya akan kubur bolu ini. Terima kasih ya Mbah. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Iya silahkan. Mereka pun keluar rumahnya Mbah Dalmo dan beranjak pergi berboncengan naik motornya. Berhubung masih sore, Maya mengajak Risma untuk mampir dulu ke taman, dan dia menceritakan tentang watak buruk Eka yang ada di desanya. Ternyata Risma ini kenal dengan Eka. Pasalnya menurut Risma, Eka ini pas waktu ke pasar juga suka bikin rusuh saat sedang belanja sayuran dan suka menyerobot antrian. Dirinya sempat melihat langsung beberapa kali si ibu-ibu sombong itu bikin ulah di pasar. Entah ada masalah apa dalam dirinya, mengapa sikapnya begitu arogan banget. Singkatnya, malam pun tiba. Memang sengaja mereka menunggu malam, dan tepat pukul 9 malam, Maya diajak Risma pergi ke salah satu makam yang sepi, dan Maya ditunjukkan salah satu makam bekas perampok, dan segera Maya menanamkan bolu itu di makam tersebut. Mai, kita berangkat sekarang saja yuk. Ya udah, ayo. Sebenarnya saat itu mereka takut pergi ke kuburan, apalagi malam-malam, yang sudah sangat sepi sekali. Namun mereka mencoba untuk melawan rasa takutnya itu. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di kuburan, dan segera ke tengah kuburan mencari tempatnya. Di mana Riz tempatnya? Udah, ayo ke tengah. Aku takut Riz. Udah, gak apa-apa. Katanya mau balas dendam. Akhirnya mereka dengan ketakutan pun masih berjalan ke tengah kuburan yang gelap dan sangat menyeramkan sekali. Maya menggali sedikit lubang di tengah makam itu. Saat dia sedang menggali tanah, hembusan angin kencang datang, membuat suasana malam itu sangat mencekam sekali. Dan bahkan mereka berdua pun merinding kedinginan. Saat itu Risma menjaga sekeliling karena takut ada orang yang lewat atau orang yang sedang meronda. Mai, sudah belum? Kalau sudah, ayo cepat pulang. Aku merinding nih. Iya bentar, aku juga merinding nih. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya selesai juga menggali tanahnya, dan tidak lupa dia lalu menutupinya kembali. Udah, ayo pulang. Dan setelahnya mereka beranjak pulang. Maya mengantarkan Risma dulu ke rumahnya, dan Maya mengucapkan terima kasih kepada Risma karena sudah mau bantuin sekaligus nganterin dirinya ke Mbah Dalmo. Setelahnya Maya pun kembali pulang ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di rumah Risma. Riz, aku pulang dulu ya. Makasih kamu sudah bantuin dan nganterin aku. Iya sama-sama Mai.
Kalau gitu, aku masuk dulu ya. Iya, Riz. Segera Maya pun pulang sendirian, dengan naik motornya sendirian melewati jalan sepi. Melewati jalanan yang sepi karena sudah larut malam. Saat di jalan, Maya merasa aneh, karena jok belakang motornya itu terasa berat, seperti ada yang memboncengnya. Kok berat banget ya, kayak ada yang bonceng, gumamnya. Akhirnya Maya pun menoleh ke belakang, dan betapa terkejutnya dia saat melihat ternyata di belakangnya ada sosok kuntilanak yang duduk membonceng. Maya pun berteriak kencang sekali. Tubuhnya langsung gemetaran dan dia merinding, bahkan keringat dingin karena ketakutan. Namun dia tetap melanjutkan perjalanan pulangnya. Kemungkinan sosok kuntilanak itu mengikuti Maya saat tadi di kuburan. Maya menancap gas motornya sangat kebut sekali karena takut dengan sosok itu. Wajahnya semakin pucat dan keringat yang menetes. Beberapa saat kemudian, akhirnya Maya pun sampai juga di rumahnya. Ternyata sosok itu sudah tidak mengikutinya dan sudah tidak ada lagi. Maya pun masuk ke dalam rumahnya dan merebahkan dirinya. Sembari dia mencoba mengatur nafasnya yang terasa tidak beraturan karena diikuti oleh sosok kuntilanak tadi. Setibanya di rumah dia langsung rehat karena lelah dan besok harus jualan kembali. Hal yang Maya nantikan semenjak itu adalah kabar dari Eka yang mengalami penderitaan. Maya pun lalu bergegas tidur malam itu. Sementara di tempat Eka, esok malamnya dia mulai mengalami teror-teror aneh dari sosok yang menyerupai sosok perampok. Anehnya, sosok seram itu seakan meminta uang sama Eka dan membuat Eka yang diteror berhari-hari merasa ketakutan sendiri. Pasalnya sosok itu hanya nampak di hadapan Eka saja. Suami dan anak-anaknya tak mengalami gangguan. Hingga suatu hari, saat Eka ini pulang malam habis kumpul sama Jeng arisan. Dia naik mobil sendirian dalam perjalanan pulang. Dia tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan sosok di tengah jalan dan membuat dirinya oleng hingga akhirnya menabrak pohon. Namun untungnya malam itu Eka masih selamat, dia hanya tak sadarkan diri. Esok paginya, Eka segera ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Anehnya, usai alami itu, Eka kakinya mendadak mengalami kelumpuhan. Bahkan wajah cantiknya itu keluar bintik-bintik merah, membuatnya nggak cantik lagi. Kala itu Rudi suaminya pun datang untuk melihat keadaan istrinya setelah dihubungi salah satu warga. Eka saat itu harus dirawat inap dulu beberapa hari sampai keadaannya membaik. Aku kenapa, Pak? Tanya Eka. Aku kenapa, Pak? Tanya Eka penasaran. Saat itu Rudi memang tidak enak mau mengatakan kalau istrinya itu lumpuh karena Eka belum tahu. Kamu jangan kaget ya, dan kamu harus sabar dan kuat. Kata dokter, kamu mengalami kelumpuhan, Bu. Apa, Pak? Gak mungkin, Pak. Gak mungkin, ucapnya. Yang kemudian Eka pun menangis histeris, tidak menyangka kalau dirinya seperti itu. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja dia merasakan gatal sekali pada wajahnya. Dia sampai karuk-karuk karena tidak tertahankan sekali rasa gatalnya itu. Pak, wajah ibu kenapa gatal-gatal ya, Pak? Itu keluar banyak bintik-bintik merahnya, Bu. Masa sih, Pak? Tolong ambilin kaca, Pak. Saat itu Eka melihat ke arah kaca dan betapa terkejutnya dia. Sampai teriak kencang, tidak menyangka wajahnya akan seperti itu. Pak, wajah ibu kok jadi gini, Pak? Singkatnya, saat malam hari di rumah sakit, Rudi sedang pergi keluar cari makan. Jadi Eka di dalam ruangan itu sendirian. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan. Tidak seperti biasanya dan dia merinding kala mencium bau busuk yang menyeruak. Sesaat kemudian, dia dikejutkan dengan suara gebrakan jendela dari ruang rawat inapnya itu. Kala dia melihat ke arah jendela ruangannya itu, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong yang berdiri di sana.
dengan wajah menyeramkan sekali dengan pakaian putih lusuh. Tubuhnya mendadak kaku tak bisa digerakkan, hingga akhirnya Eka pun ambruk pingsan. Beberapa saat kemudian Rudi pun datang ke ruangan. Dia melihat istrinya sudah merem. Dia kira kalau sudah tidur, padahal sebenarnya dia pingsan. Di dalam pingsannya itu Eka bermimpi buruk. Di dalam mimpi dia berada di sebuah kuburan yang sangat gelap sekali dan sendirian. Sesaat kemudian, Eka melihat sosok pocong yang berdiri di bawah pohon besar. Sosok itu sangat menyeramkan sekali dan menatap tajam ke Eka. Hingga akhirnya Eka pun kabur lari terbirit-birit tak tentu arah. Apalagi kuburan itu cukup luas sekali, sehingga dia susah untuk menemukan jalan keluarnya. Seketika Eka pun ambruk tersandung gundukan tanah karena gelap dan dia tidak melihat gundukan itu. Bersamaan dengan itu, Eka pun akhirnya tersadar dari pingsannya sambil teriak. Rudi yang saat itu belum tidur masih nonton TV, terkejut mendengar istrinya teriak dan bangun. "Bu, ada apa bu? Kamu kenapa?" Nafasnya Eka terasa tidak beraturan dan jantungnya berdegup dengan sangat kencang sekali. "Ini minum dulu bu," ucap Rudi sambil memberikan segelas air putih yang ada di samping ranjang rumah sakit. Setelahnya Eka pun tidak bisa tidur karena dia masih ketakutan dengan mimpinya itu. "Kamu gak apa-apa?" "Iya pak, gak apa-apa." Akhirnya Rudi pun lanjut menonton TV lagi. Eka pun ikut nonton TV dari ranjangnya. Namun saat dia sedang nonton TV, tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan yang lewat di hadapannya, berwarna putih. Sontak dia pun terkejut. Dan saat itu dia merasakan bintik-bintik wajahnya perih dan gatal sekali. "Pak, wajah ibu gatal dan perih banget pak." "Ya Allah bu, kenapa jadi seperti ini bu? Bapak panggilin dokter ya." Beberapa saat kemudian dokter pun datang dan memberikan salep untuk bintik-bintik di wajahnya Eka. Usai dipulangkan, Eka ini seringkali berteriak-teriak ketakutan sendiri. Dirinya bahkan tidak bisa keluar untuk pamer-pamer hartanya lagi. Dan setiap harinya di rumahnya Eka itu selalu mendapatkan teror terus-menerus. Suatu malam Eka yang ada di dalam kamarnya, dia terus mendapatkan teror. Kala itu Eka dikejutkan dengan suara ketukan pintu kamarnya tengah malam. Namun karena dia tidak bisa jalan, pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri. Karena memang semenjak Eka lumpuh, Rudi sudah tidak tidur dengan Eka lagi. Dia tidur di kamar lain. Terdengar suara pintu terbuka dengan kencang. Betapa terkejutnya dia saat pintu itu dibuka. Ternyata di hadapannya itu ada sosok pocong yang datang. Sosok itu menatap tajam ke arahnya. Perlahan sosok pocong itu mendekat ke arah Eka. Entah kenapa saat itu tubuh Eka tidak bisa digerakkan dan mulutnya tidak bisa teriak. Dia pun hanya terdiam kaku dan gemetaran saat sosok pocong itu mendekat ke arahnya. Sosok itu baunya sangat busuk sekali. Dan saat itu sosok pocong mengatakan kepada Eka, "Kau akan menderita dan akan menjadi permainanku," ucap sosok itu. Dan setelahnya sosok pocong itu pergi menghilang begitu saja, meninggalkan asap putih di dalam kamarnya dengan bau busuk yang menyengat sekali. Singkatnya, beberapa hari kemudian Eka juga didatangi sosok pocong itu juga sewaktu maghrib. Sosok pocong itu datang tepat waktu malam Jumat dan wajahnya sangat menyeramkan sekali. Sebelumnya Eka merasa tidak seperti biasanya karena tiba-tiba saja angin kencang datang dan menggebrak jendela kamarnya sangat kencang sekali. Saat Eka menoleh ke arah jendela, ternyata yang datang adalah sosok pocong itu. Eka pun kembali berteriak. Rudi yang saat itu selesai sholat maghrib pun langsung datang ke kamar Eka. "Ada apa bu?" tanya Rudi. "Pak, ibu takut pak." "Takut kenapa bu?" "Ibu takut ada pocong pak." "Ah, ibu ini gak mungkin lah." "Beneran pak."
Sudah, ibu istirahat saja. Tengah malamnya, Eka kembali tidak bisa tidur, dan dia melihat ada bayangan yang melintas di hadapannya. Bayangan itu kemudian berhenti di pojok kamarnya, dan beberapa saat kemudian, bayangan itu berubah menjadi beberapa sosok pocong yang banyak jumlahnya. Sontak Eka semakin tidak bisa apa-apa. Dia benar-benar ketakutan sekali. Semua wajahnya menyeramkan, hitam legam dengan baunya sangat busuk, seperti bau mayat. Sesaat kemudian, dia merasakan gatal sekali pada wajahnya, dan dia garuk-garuk bintik itu sampai keluar darahnya. Karena gatal itu sudah sangat tidak tertahankan lagi. Eka sampai nangis karena merasakan gatal, perih, takut jadi satu malam itu. Sementara Rudi suaminya sudah terlelap tidur. Dan tiba-tiba Eka dikejutkan dengan suara dentuman seperti petasan yang ada di atas atap rumahnya. Dia pun terperanjat kaget mendengar suara ledakan itu. Begitu juga dengan Rudi yang kebangun mendengar ledakan. Rudi mengecek ke kamarnya Eka karena takut terjadi apa-apa. "Ada apa, Bu?" "Tadi suara apa, Bu?" tanyanya. "Nggak tahu, Pak. Di atas atap tadi kayaknya." "Ya sudah, Bapak lihat dulu, Bu." Akhirnya saat itu Rudi pun beranjak ke depan rumahnya untuk melihat apa sebenarnya yang sudah terjadi. Saat dia sudah keluar rumah, ternyata tidak ada apa-apa. Namun malah Eka yang kaget. Di dalam kamarnya, tiba-tiba ada sosok pocong yang ukurannya sangat besar sekali. Tidak seperti pada umumnya. Rudi yang mendengar Eka berteriak langsung menghampiri ke kamar. Dan dia melihat Eka sedang ketakutan sambil teriak-teriak bahkan menangis. Para warga yang tahu Eka sakit justru malah senang. Karena di kampungnya gak ada yang bikin kegaduhan lagi. Bahkan mereka tidak menjenguk Eka sama sekali. Maya yang mendengar kabar Eka sakit juga ikut bahagia. Suaminya Eka yaitu Rudi yang kasihan melihat istrinya seperti itu. Dia berucap pada istrinya, "Mungkin ini teguran agar Eka mau berubah sikapnya." Jujur, Rudi juga tidak suka Eka yang selalu menyombongkan hartanya dan patuh saat dinasihati. Akhirnya Eka pun berjanji akan merubah sifatnya itu. Malam itu sehabis maghrib, Rudi menghampiri Eka yang terbaring lemah di kasurnya. "Bu, Bapak kasihan lihat Ibu seperti ini sekarang. Mungkin ini teguran buat Ibu, supaya Ibu mau merubah sikap. Jujur, Bu, Bapak juga gak suka sama Ibu yang selalu sombong harta dan patuh saat dinasihati Bapak." "Iya, Pak, Ibu nyesel. Ibu juga baru sadar." "Bapak mohon, Ibu berubah ya. Jangan asal ngomong sama orang lain." "Iya, Pak, Ibu janji akan merubah sikapnya kalau Ibu sudah sembuh, Pak." "Janji ya, Bu?" "Iya, Pak, Ibu mau tobat." "Syukur alhamdulillah kalau begitu, Bu. Bapak mau panggilin Ustadz ya, Bu, buat nyembuhin Ibu." Eka pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya perlahan. "Kalau gitu, Bapak pergi dulu ya, Bu." Akhirnya saat itu, Rudi pun segera pergi menuju ke rumah Ustadz Robi yang tidak terlalu jauh dari rumahnya karena masih satu desa. Segera dia melajukan motornya, dan beberapa saat kemudian, akhirnya dia pun sampai di rumahnya Ustadz Robi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Terdengar sahutan salam dari balik pintu, dan ternyata Ustadz Robi yang membukakan pintunya, lalu mempersilahkan Rudi masuk ke dalam. Pak Rudi, silakan masuk, Pak." Rudi pun duduk di kursi ruang tamu bersama Ustadz Robi, dan dia mulai menjelaskan maksud kedatangannya itu. "Ada apa, Pak Rudi? Tumben datang kemari." "Begini, Pak Ustadz, saya minta bantuan Ustadz buat nyembuhin istri saya, Ustadz." "Memangnya istri Pak Rudi kenapa, Pak?" "Dia teriak-teriak terus, Pak, ketakutan di rumah, dan kakinya lumpuh gak bisa jalan." "Astagfirullahaladzim. Ya sudah, mari kita ke rumah Pak Rudi sekarang." Setelahnya Rudi ini datangin seorang ustadz yaitu Ustadz Robi ke rumahnya untuk dimintai doa kesembuhannya. Dan setelah Ustadz Robi datang ke rumah Rudi, setelah sampai di rumahnya Rudi,
Ustadz Robi langsung diajak masuk ke dalam kamar melihat keadaannya Eka. "Mari Pak, silakan masuk." Saat Ustadz Robi masuk ke dalam kamarnya Eka, beliau merasa hawanya panas dan berbeda. Setelahnya Ustadz Robi duduk di samping ranjangnya Eka dan mulai menerawang tubuhnya Eka. Saat diterawang, Ustadz Robi melihat kalau ada ilmu hitam di dalam tubuhnya. Dia terkejut saat tahu sakit Eka ini juga ada campur tangan ilmu hitam. Ustadz Rudi juga menduga kalau Eka ini ada masalah sama orang lain. "Astagfirullahaladzim," ucap Ustadz Robi. "Ada apa Pak Ustadz?" tanya Rudi penasaran. "Saya melihat di dalam tubuh Eka ini ada ilmu hitam yang sengaja dikirim seseorang." "Astagfirullahaladzim. Saya mohon Ustadz, tolong sembuhkan istri saya. Insya Allah saya akan berusaha menyembuhkan. Tapi sebelumnya, Pak Rudi siapkan dulu air garam kerosok sama rebusan daun kelor," ucap Ustadz Robi. "Iya baik Pak Ustadz." Saat itu segera Rudi pun menyiapkan semua yang diperintahkan oleh Ustadz Robi. Dan Ustadz Robi pun menunggu di ruang tamu terlebih dulu, sembari menunggu semua selesai bahannya. Beberapa saat kemudian, semua sudah disiapkan oleh Rudi dan akan segera dilakukan ruqyah malam itu juga. "Ini Pak Ustadz, sudah semuanya. Kalau gitu kita mulai sekarang saja. Namun sebelumnya itu, Ustadz Robi meminta Eka untuk berubah dan tobat. Atau pernah bikin sakit hati orang lain, dan menyuruhnya untuk meminta maaf sama orang-orang yang disakitinya. Akhirnya setelah berjanji akan bertobat dan merubah sikap. Bu Eka, setelah sembuh nanti berubah dan bertobat ya." "Iya Pak Ustadz, saya janji akan berubah." Ustadz Robi ini kemudian membantu untuk menyembuhkan Eka. Dan Ustadz mulai membacakan doa-doa dengan mulut berkomat-kamit, sembari tangannya memegangi kening Eka. Saat itu Eka langsung menjerit kencang ketika dibacakan doa-doa dan bahkan meronta-ronta. "Ah, panas." Namun kakinya belum bisa digerakkan sama sekali karena lumpuh. Setelahnya Ustadz Robi meminta Rudi untuk mendudukkan Eka di kasur. "Pak Rudi, tolong Bu Eka didudukkan saja ya." "Iya Pak." Usai Eka sudah duduk, kemudian Ustadz Robi meletakkan baskom yang berisi air rebusan daun kelor yang sudah dicampur dengan garam kerosok. Setelahnya Eka merintih kepanasan dan kesakitan, hingga akhirnya dia kesurupan sosok yang ada dalam tubuhnya itu. "Ah, panas. Pergi kau, jangan ganggu aku." "Kau yang pergi, jangan ganggu Bu Eka." "Saya tidak akan pergi, karena saya diperintah untuk membuatnya menderita." "Siapa yang menyuruhmu?" "Kau tidak perlu tahu." Hingga akhirnya Ustadz Robi dan sosok yang ada dalam tubuhnya Eka itu mereka saling bertarung. Ustadz Robi membacakan doa-doa melawan sosok itu. Hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar, membuat suasana malam itu sangat mencekam sekali. Bahkan suara jendela dan pintu yang menggebrak karena angin kencang yang datang. Hingga sampai akhirnya Ustadz Robi berhasil mengeluarkan sosok yang ada dalam tubuhnya Eka. Setelahnya sosok itu keluar, dan seketika dari ubun-ubun kepalanya Eka itu mengeluarkan asap tipis berwarna putih. Dan setelahnya dia pun lemas tak berdaya setelah sosok itu keluar. Wajahnya Eka memucat, dan saat itu bintik-bintik di wajahnya mulai mecat semua, penuh nanah yang baunya sangat busuk sekali. "Pak Rudi, ambil tisu itu, tolong dilap nanahnya." Segera Rudi pun mengambil tisu dan membersihkan nanah yang mecah pada wajahnya Eka. Saat itu Ustadz Robi langsung membaca doa pada sebotol air mineral yang sudah disiapkan sebelumnya dan diberikan kepada Eka untuk diminumnya. "Bu Eka, ini diminum dulu ya." Eka pun langsung menenggak air putih itu perlahan-lahan, dan setelahnya tiba-tiba saja Eka muntah-muntah. Dia muntah mengeluarkan darah kental hitam yang baunya busuk sekali. Alhamdulillah, sosok yang ada di dalam tubuh Eka sudah berhasil dikeluarkan. "Sekarang coba kakinya digerakkan, Bu." Perlahan-lahan Eka menggerakkan kakinya,
dan dia terkejut. Akhirnya kedua kakinya dapat digerakkan. Dia sangat bahagia sekali. "Pak, akhirnya ibu bisa gerak lagi, Pak." Dia pun bersyukur dan akan mulai berubah serta bertobat. "Pak Ustadz, kalau boleh tahu, siapa yang sudah melakukan ini pada istri saya?" "Saya tidak akan menyebutnya siapanya, Pak. Yang penting Ibu Eka bisa berubah dan meminta maaf pada orang-orang yang sekiranya sakit hati karena ucapannya." "Iya Pak Ustadz, nanti saya akan mendatangi warga dan meminta maaf." Eka pun mulai berangsur pulih. Kakinya sudah bisa digerakkan, namun dia masih belum bisa jalan. Sebelum Ustadz Robi pamitan, Ustadz Robi menyarankan untuk meminta maaf segera kepada orang-orang yang merasa sudah pernah disakiti olehnya. Singkatnya, 3 hari kemudian, usai sedikit bisa jalan, Eka didamping Rudi keliling rumah orang untuk meminta maaf atas ucapannya dulu yang mungkin sudah menyakiti hatinya. Dia janji akan berubah dan menjadi lebih baik. Hingga sampailah Eka di rumahnya Maya, dan dia benar-benar minta maaf kepadanya karena telah menghina dirinya dan mengganggu dagangannya. Dia menangis sambil berkata ingin berubah jadi lebih baik lagi. Untungnya kala itu Maya pemaaf, dan dia bersyukur saat tahu Eka ini mau tobat. "Maya, saya datang ke sini mau minta maaf sama kamu. Kalau selama ini ada ucapan aku yang sengaja ataupun gak sengaja udah nyakitin kamu, aku mohon dimaafkan ya. Aku janji akan berubah dan aku akan bertobat." "Iya Mbak Eka, saya sudah memaafkan Mbak Eka. Saya minta Mbak Eka harus lebih menjaga ucapan dan jangan sombong." "Iya Mai, aku sudah mau berubah." "Saya kapok Mai, mungkin ini teguran buat aku." "Syukurlah kalau Mbak Eka mau berubah lebih baik lagi. Aku senang dengarnya." Setelahnya Maya dan Eka pun saling meminta maaf dan berpelukan. Akhirnya permasalahan mereka pun diselesaikan dan tidak ada lagi kegaduhan di desa itu. Singkatnya, di tahun depan Maya ini dinikahi oleh seorang pria kaya yang tak sengaja ketemu dengannya saat lagi keluar di jalanan. Dan akhirnya Maya pun hidup bahagia dengan suami barunya itu. Jaga ucapan kita, jangan sombong, karena di atas langit masih ada langit. Kesombongan tidak mengantarkan kita menuju tempat yang lebih baik. Terkadang itu justru mendorong mundur tanpa kita sadari. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong dan tidak menjaga lisan kita dengan merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Ibarat kata pepatah, mulutmu itu harimaumu, maka jangan asal ucap karena dapat menyakiti hati orang lain. Semoga kita selalu bisa mengendalikan diri dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertebal iman dan perbanyak ibadah kita. Oke teman-teman, sekian dulu untuk cerita kali ini. Semoga dapat diambil hikmah dan pembelajaran dalam cerita ini. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.